Yusuf Mansur masih punya banyak aset. Salah satunya warung Stick and Stick, Bebek Selamat, dan yang lain-lain. Masih banyak aset Yusuf Mansur. Jadi ketika ada orang, korban, yang mendatangi rumah Yusuf Mansur lalu meminta ganti rugi, lalu alasan Yusuf Mansur tidak memiliki duit, masih ikhtiar, bagi saya itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Karena memang dia orang yang sangat pelit, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Masih tentang kasus investasi perumahan Kaisal Mansur, yang mana dalam hal ini investor adalah orang-orang yang ingin memiliki rumah atau rumah pertama bagi mereka. Jadi ini murni ingin membeli rumah, bukan sekedar berinvestasi untuk sebagai aset saja, teman-teman, untuk sebagai tabungan aset gitu. Dari channel YouTube Jia TV, Dani ungkap tertipu beli perumahan Kaisal Mansur karena nama besar Yusuf Mansur. Ya, makin kesini kasus perumahan Kaisal Mansur yang mangkrak dan diduga bodong sejak awal ini semakin menyeret nama Yusuf Mansur, semakin mencuat, semakin membuat nama Yusuf Mansur mencuat, teman-teman. Mari kita simak wawancara Mas Aji dari channel YouTube Jia TV dengan Mas Dani ini terkait perumahan Kaisal Mansur yang ini sangat menarik sekali. Ada banyak hal yang diceritakan oleh Mas Dani ini terkait perumahan Kaisal Mansur ini dan keterkaitan Yusuf Mansur. Bahkan dalam cerita Mas Dani ini mereka sempat sampai mendatangi rumah Yusuf Mansur, dan di situ Yusuf Mansur kembali membuat iming-iming seperti kasus-kasus yang lain. Maka sejak awal saya bilang, apa keterkaitan Yusuf Mansur dalam perumahan Kaisal Mansur ini adalah sejak awal, atau memang Yusuf Mansur datang di tengah-tengah ketika perumahan Kaisal Mansur ini bermasalah, dan di situ Yusuf Mansur memanfaatkan situasi. Mari kita simak bersama wawancara Mas Aji dari channel YouTube Jia TV. Silakan di-subscribe, teman-teman, dengan Mas Dani ini, teman-teman. Ajukanlah ke sana, ke tempat Pak Haji Arab itu. Ya. Setelah itu kita survei tempat. Setelah survei tempat, itu masalah itu DP, dia minta DP. Kalau kurang lebih, pokoknya kalau kita bangunan kan yang ukuran 36. 36 2 lantai, mintanya. Jadi DP-nya harus besar katanya gitu. Oh, begitu. Nah. Katanya sampai kena 170 juta itu karena saya minta pondasinya pakai dak. Oke. Saya jadi dia mengiyakan. Setelah itu ya berlarut-larut ya seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya Mas Dani ini apa tidak terlebih dahulu begitu mengecek lebih dalam, mengcross-check lebih dalam terkait track record dari CV Kaisal Mansur ini? Ini rekam jejaknya bagaimana dalam urusan properti begitu? Karena enggak, saya sih tahu karena tahap pertama yakin bahwa tahap pertama terjadi, ya mungkin saya merasa yakin lah bisa, karena itu juga jaminannya Mansur, di atas nama Mansur kan. Oh gitu. Ya tapi nggak kenal Mansur. Iya. Makanya kita percaya aja. Kalau bukan atas nama Mansur mah mungkin kita mikir-mikir. Kan? Apalagi di situ dekat ituan dia dekat pesantren dia kan. Oke. Makanya kita percaya. Ya, jadi alasan terbesar kenapa Mas Dani sendiri percaya kepada Kaisal Mansur atau Arab ini karena membawa nama besar Yusuf Mansur begitu ya? Betul. Oke. Nah, kemudian dari sisi legalitas sendiri, soal kepemilikan tanah sendiri itu Mas Dani sama sekali tidak meng-cross-check begitu legalitasnya bagaimana begitu ya? Kalau pemilikan tanah dari pihak Kiai Haji Amanahnya itu bilang katanya di sini di tanah ini sudah dibebaskan atas nama Mansur, Kaisal Mansur gitu, dibebaskan atas nama itu. Jadi makanya kita disuruh tunjuk lokasi. Unitnya di sini gitu loh. Mau dideknya di mana, mau di rumahnya di mana gitu, di sistemnya begitu seperti itu. Tapi tidak ditunjukkan dokumen resminya bagaimana begitu, sertifikatnya, legalitasnya? Kalau dokumen resminya kita nggak ditunjukkan. Kalau dokumen resminya kita nggak ditunjukkan. Cuman dia bawa ada atas nama siapa? Itu mah Haji Amanah itu nyuruh anggota anak buahnya suruh kasih lokasi-lokasinya. Jadi kan memang sebelumnya Mas Dani ini mungkin ini pertama kali ya pengalaman membeli untuk perumahan begitu ya, karena kan kita tahu biasanya
apa namanya agen properti ataupun itu pasti ada set plan-nya bagaimana begitu kan. Kemudian tipe-tipenya itu biasanya kan ada yang serupa begitu kan. Tetapi ini tipenya berbeda-beda sesuai keinginan customer begitu ya, nasabah begitu ya. Nah, ini yang saya ingin tahu lebih dalam gitu. Kenapa, bagaimana bisa terjadi ini Yusuf Mansur tiba-tiba datang kemudian mengatakan ingin men-take over segala permasalahan Syekh Mansur ini, ceritanya bagaimana begitu? Kalau waktu itu kan kita sempat dipertemukan dengan Haji Amanah berikut dengan LSM Kampak Emas itu. Iya. Ya kan? Jadi aset-asetnya si Arab itu yang totalnya hampir 8 miliar lebih dipegang sama Kampak Emas. Oke. Setelah itu antara Kampak Emas dengan Yusuf Mansur ada pertemuan. Disitulah surat-surat yang di 8 miliar itu yang punya Haji Amanah ditarik ambil sama Mansur dengan alasan dia mau nge-backup semua gitu loh. Iya. Nah, ya, jadi sebelumnya ini para nasabah, teman-teman nasabah ini ingin melakukan perlawanan secara hukum begitu mungkin ya, dengan meminta bantuan LSM begitu ya. Nah, tetapi ketika LSM ini sudah mempunyai dokumen dari aset Syekh Al-Mansur, ketika terjadi pertemuan dengan Yusuf Mansur, justru nah ini aset dokumen Syekh Al-Mansur ini berpindah tangan ke Yusuf Mansur begitu ya. Betul. Nah, ini alasan apa yang disampaikan dari Yusuf Mansur sendiri kepada nasabah begitu? Mengapa beliau itu Yusuf Mansur itu berani begitu mengambil alih permasalahan ini gitu? Alasan Mansur itu katanya dia juga menaruh saham di situ. Alasan dia bakal mengambil alih sertifikatnya si Haji Amanah itu ke dia, makanya dia merasa ditipu. Yusuf Mansur sendiri juga memiliki saham di CV Syekh Al-Mansur. Berapa persen, atau mungkin dia memberikan bukti begitu, atau mungkin dia sendiri juga turut serta membeli rumah di situ? Dia cuma katanya 8 miliar lebih. Oke. Nah, apa yang dijanjikan Yusuf Mansur kepada nasabah sehingga para nasabah teman-teman ini semuanya percaya begitu? Yang tadinya ingin melakukan perlawanan secara hukum begitu, tiba-tiba mempercayai kepada Yusuf Mansur bisa menyelesaikan permasalahan ini begitu. Iya, kemarin sempat dia kan waktu itu ada pertemuan, kata dia dalam 1 tahun dia akan berani menyicil entah 100 juta per bulan, entah 200 juta. Pokoknya dia berjanji, entah di atas tinta atau enggak, karena saya nggak ikut pertemuan itu. Soalnya kata dia berjanjinya 1 tahun, cuman kesininya pertama lancar 100 juta, tiba-tiba mandek 2 bulan 3 bulan kagak, tiba-tiba turun lagi 20 juta, hanya 20 juta gitu, jadi nggak teratur dianya, makanya kita ajukan lagi ke ranah hukum. Itu draft yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur ya, itu sejak tahun berapa Mas? Tahun berapa? Tahunnya? Tahun beritunya masuk 2018 atau 19 begitu ya mungkin sekitar 2018-2019. Nah, yang dijanjikan dari Yusuf Mansur sendiri, permasalahan akan segera selesai. Yusuf Mansur menyanggupi akan mengganti semua kerugian dalam kurun waktu 1 tahun begitu ya, dengan cara cicil per bulan sama dia. Dalam kurun waktu 12 cicilan atau 1 tahun gitu ya. Tetapi nyatanya bahkan sampai saat ini menjelang tahun 2024 ini belum terselesaikan begitu ya. Nah, betul. Untuk Mas Dani sendiri, ini kan total kerugian senilai 170 juta. Nah, ini sudah mendapat pengembalian dari Yusuf Mansur, sudah dapat berapa Mas Dani? Kurang lebih hampir 20 juta. Hanya 20 juta begitu ya. Nah, ketika janji yang ditawarkan ini sudah jatuh tempo lewat 1 tahun. Nah, ini apakah tidak ada usaha dari nasabah begitu untuk menagih secara langsung kepada Yusuf Mansur begitu? Nah, ini usaha apa yang sudah dilakukan begitu? Udah sih, kita udah sampai ke Yusuf Mansur, cuma kata dia itu lagi ikhtiar, tolong dibantu doanya, seperti itu terus jawabannya.
Oke, nah di tahun-tahun 2019 kan, Yusuf Mansur sendiri kan, ya mungkin Mas Dani tahu sendiri mungkin ya, di TV kan menggembar-gemborkan mempunyai banyak saham gitu ya, bahkan bisa membeli saham MNC sekitar 8 miliar itu di tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, ini apakah tidak ada kecurigaan ataupun ironi begitu kepada Yusuf Mansur sendiri? Mengapa terkesan sulit sekali untuk menyelesaikan permasalahannya atau menunaikan janjinya begitu? Kalau saya sih kan itu ada kan kita di situ ada perkumpulan, di situ ada ketuanya, jadi yang mengurus mereka orang, ya kita hanya menunggu. Jadi dia bilang disuruh itu sabar terus. Akhirnya kan kita ada perlawanan kemarin, sempat ke pengacara juga kan, Pak Jimmy itu akhirnya mental juga. Oh, jadi sebelum ada Pak Zeni ini sudah ada upaya melalui pengacara ya sebelumnya ya, secara hukum gitu ya. Oke. Nah, Mas Denny, yang ingin saya tanyakan kembali, ini kan dari teman-teman semua ini sudah melakukan upaya jalur pidana begitu ya, yang dimana ini diwakili oleh kuasa hukum Pak Zeni Mustafa. Nah, ini harapannya ke depannya dari pribadi Mas Denny sendiri bagaimana? Kalau pribadi saya sih, saya harap ya setidaknya ya uang bank customer bisa dikembalikan, ya tidak kurang tidak lebih, karena banyak yang berharap untuk punya rumah dengan cara mencicil, mengutang untuk membeli rumah yang ada di tempat Kiai Mansur itu, akhirnya kandas. Ya, itulah keluh kesah dari seorang Dani. Orang yang ingin memiliki rumah, namun seperti yang dia katakan, harapan mereka kandas. Dan sekarang yang tersisa adalah mereka hanya ingin uangnya dikembalikan. Di konten saya kemarin saya mengatakan bahwa uang mereka kembali utuh saja itu sebenarnya sudah rugi, teman-teman. Karena ini sudah bertahun-tahun uang mereka kemudian di sana, tersimpan di sana, yang kemudian tujuan mereka untuk memiliki rumah juga gagal gitu. Sementara uang mereka sudah berkurang nilainya, teman-teman. Tadi yang saya garis bawahi adalah mereka mendatangi rumah Yusuf Mansur. Dan Yusuf Mansur mengatakan, sabar, kita lagi ikhtiar. Saya berdoa, semoga memang Yusuf Mansur ini tidak memiliki apa-apa gitu. Karena alasan-alasan sepertinya sudah sangat sering, teman-teman. Bukankah Yusuf Mansur ini memiliki aset rumah makan, warung steak and shake, bebek selamat, dan yang lain-lain gitu. Seperti yang dikatakan Mas Aji tadi, di tahun 2019 dia berinvestasi gitu, di MNC. Lantas kenapa ketika ada orang yang kemudian meminta haknya yang mungkin bagi Yusuf Mansur itu hanyalah secuil dari harta dia yang cukup dan sangat banyak, sebegitu pelitnya dia mengembalikan uang itu gitu. Saya masih ingat kemarin bagaimana Pak Suwarto mengemis-ngemis meminta uangnya sampai menangis-nangis, teman-teman. 12 juta bagi Yusuf Mansur, saya rasa itu tidaklah seberapa dengan perkataan Yusuf Mansur yang hendak membeli klub sepak bola, hendak membeli pesawat. Dan teman-teman lihat sendiri rumahnya Yusuf Mansur itu segede apa gitu loh. Teman-teman boleh cek di IG Yusuf Mansur, itu sering ditampilin rumah Yusuf Mansur. Di dalam kompleks rumahnya itu ada kolamnya, di atas ada galerinya, ada tempat, ada Gramedia, semacam Gramedia, ada perpustakaan begitu. Di paling atas ada tempat buat sepedaan. Bayangin teman-teman, di dalam rumah ada tempat buat bersepedaan gitu loh. Itulah rumah Yusuf Mansur yang sangat besar dan luas. Lantas ketika ada orang yang menagih uangnya, dia mengatakan selalu seperti itu, seolah orang paling termiskin di dunia, teman-teman. Seolah dia seperti orang paling termiskin di dunia. Sekali lagi saya katakan, Yusuf Mansur itu masih punya banyak aset. Jadi ketika dia mengatakan dia tidak punya duit untuk mengembalikan hak para korban, itu adalah omong kosong. Yusuf Mansur masih punya banyak aset. Salah satunya warung steak and shake, bebek selamat, dan yang lain-lain. Masih banyak aset Yusuf Mansur. Jadi ketika ada orang, korban, yang mendatangi rumah Yusuf Mansur lalu meminta ganti rugi, lalu alasan Yusuf Mansur tidak memiliki duit, masih ikhtiar, bagi saya itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Karena memang dia orang yang sangat pelit, teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya. Khalid Al Walid, see you on the next videos.